Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Abdul Malik Khairul Janah, salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Nah, di sini saya akan presentasi tentang konsep sikap dan perilaku konsumen, gitu. Dengan dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, Bapak Mas Agus Lukman Syahrani, SEMSC CWM. Oke, di sini konsep sikap dan perilaku konsumen itu dalam dunia pemasaran ini kita memahami bagaimana konsumen membuat keputusan membeli itu adalah kunci keberhasilan bagi setiap perusahaan atau organisasi gitu. Jadi salah satu elemen fundamental dalam memahami perilaku konsumen adalah sikap gitu, attitude. Dan bagaimana sikap tersebut bermanifestasi menjadi perilaku atau behavior, sikap konsumen terhadap suatu produk, merek atau toko akan sangat mempengaruhi keputusan mereka gitu untuk membeli atau tidak membeli. Gitu. Jadi di sini kita akan membahas seputar sikap dan perilaku konsumen. Nah, yang dibahas nanti ini ada definisinya, ada komponen-komponennya, ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dia beli atau enggak, kemudian ada implikasi gitu untuk strategi pemasarannya. Karena kan kalau misalnya kita bahas tentang sikap dan perilaku konsumen, otomatis ini ya harus dipelajari oleh para pengusaha lah. Nah, di sini definisi dan komponen-komponen sikap konsumen dulu nih ya. Jadi sikap ini adalah kecenderungan yang dipelajari untuk merespons secara konsisten dalam cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu objek tertentu. Nah, ini misalnya terhadap produk, merek, iklan, toko, ide gitu dan lain-lain. Jadi sikap ini bersifat menetap gitu, cuma dapat berubah-ubah. Nah, ini ada tiga model tiga komponen sikap. Yang pertama ini ada komponen kognitif. Jadi komponen kognitif ini merujuk pada pengetahuan dan keyakinan konsumen tentang objek sikap. Jadi ini adalah apa yang konsumen tahu atau percaya tentang suatu produk. Contohnya tas nih, tas dari brand apa Kanken. Itu terbuat dari vinilon, makanya tas itu bisa mahal tapi juga awet. Jadi kan ini yang diketahui oleh konsumen tentang produk gitu. Dia percaya pada suatu produk Kanken itu sudah terbukti juga dari hmm, udah dari lama ya banyak mahasiswa yang pakai tas Kanken karena awet gitu, karena bahan yang kuat dari bahan vinilon itu, jadi udah percaya ini sikap komponen kognitif. Kemudian ada komponen efektif, ini merujuk pada penasaran itu atau emosi konsumen ya terhadap objek sikap. Ini adalah apa yang konsumen rasakan. Contohnya nih, saya waktu SMK kan suka yang namanya naik gunung gitu ya, dan sudah mencoba beberapa macam tas carrier, dan menurut saya yang cocok atau yang pas gitu di pundak saya itu dari brandnya Aftek gitu, karena lebih nyaman. Kalau misalnya saya pernah nyoba juga pakai tas Tiger, pakai tas apa ya yang ada anti gravitinya itu, tapi saya nyamannya lebih ke Aftek. Ya udah gitu. Jadi di sini komponen yang efektif itu jadi apa yang sudah dirasakan gitu oleh konsumen. Kemudian ada komponen konotatif atau perilaku ya, behavior komponen. Ini merujuk pada kecenderungan atau niat konsumen untuk bertindak gitu terhadap suatu objek ya. Ini apa yang konsumen berniat untuk lakukan. Gini, contohnya nih, saya berencana untuk membeli lagi gitu, tas apa namanya tas Aftek ya, tas Aftek. Dan saya akan merekomendasikan ke teman saya gitu. Saya akan merekomendasikan tas ini dulu yang sudah saya rasakan, baru saya pokoknya ngasih taunya yang udah pernah saya rasakan gitu, yang nyaman di saya terutama. Oke, kemudian di sini ada definisi perilaku konsumen. Ini tindakan yang dapat diobservasi yang dilakukan oleh konsumen dalam proses pencarian, pembelian, penggunaan, dan evaluasi produk atau jasa. Jadi perilaku adalah manifestasi dari sikap, tapi tidak selalu konsisten gitu. Ini jenisnya, jenis perilakunya ini ada keputusan membeli, keputusan tidak membeli, keputusan penggunaan, dan keputusan pembuangan atau tidak menggunakan ya. Nah ini tuh eh, perilaku ini terbentuk juga dari sikap, jadi manifestasi dari sikap ya. Nah ini faktor-faktornya. Faktor-faktor sebenarnya faktor dari perilaku, cuman kan perilaku juga dari sikapnya gitu ya sebelumnya ya. Di sini ada faktor situasional, ini keterbatasan anggaran, ketersediaan produk, tekanan waktu, kemudian kondisi lingkungan. Nah, keterbatasan anggaran itu ketika saya mau beli tas eh, contohnya Aftek deh. Cuman saya melihat budget saya cuma 500 1 sampai 500 ribu sampai 1 juta gitu. Sedangkan tas Aftek rata-rata yang sekitar, karena badan saya tingginya sekitar 170-an, saya nyari yang 70 liter. Itu
hampir 1,5 lah. Nah itu juga tuh situasional ya, keterbatasan anggaran. Terus ketersediaan produk. Nah ini juga apa, pengaruh ya, pengaruh perilaku. Saya biasanya langsung ke brandnya Aftek, tokonya Aftek itu ada di Cipayung. Cuman waktu itu kalau nggak salah 2022 itu udah tutup. Nah jadinya saya nggak tahu nih kalau misalnya beli Aftek di toko lain atau enggak di brand yang apa, banyak ya, di satu toko jual beberapa brand itu barangnya ori apa bukan kayak gitu. Kemudian ada tekanan waktu. Tekanan waktu ini lebih kayak apa ya? Lebih ke kayak ketika lagi ada diskon kali ya. Jadi promosi dari tokonya itu ada diskon terbatas gitu. Cuman sampai tanggal sekian gitu contohnya. Jadi ini juga akan mempengaruhi. Kemudian ada faktor faktor norma subjektif. Ini tekanan sosial dari keluarga atau teman untuk membeli atau tidak membeli. Ini saya ambil contoh tekanan sosial itu lebih ke mungkin teman ya, teman sepergaulan atau setongkrongan. Itu kayak ketika kita melihat kanan kiri kita nih, teman kita pada pakai iPhone contohnya ya, iPhone. Kita agak sensor sedikit karena saya tidak di endorse, karena saya pakai Android. Jadi ini mempengaruhi juga dari sikap dari lingkungan ya. Ini faktor norma subjektif. Kalau misalnya temannya pada pakai iPhone, kita punya gitu, punya ada niatan untuk membeli juga biar sama satu circle. Kemudian ada kekuatan sikap. Nah, ini semakin kuat sikap, itu semakin atau semakin yakin konsumen, ini semakin besar kemungkinan sikap tersebut akan diterjemahkan ke dalam perilaku. Contoh, kayak saya tadi saya udah ambil contoh dari tas apa namanya? Aftek ya, Aftek. Itu saya karena udah tahu nih, saya kekeh. Saya udah punya apa namanya? Udah punya pikiran bahwa Aftek itu di saya enak. Jadi saya sumpah mau ditawarin tas dari apa namanya? Eger atau tas brand-brand outdoor lainnya itu saya nggak apa namanya? Nggak tertarik lah karena cocok di punggung saya itu tas Aftek kayak gitu. Mungkin ya cocok-cocokan sih emang kalau tas mah ya. Tas gunung apalagi karena kita pakai buat naik. Kemudian ini pengalaman langsung dan tidak langsung. Nah, ini sikap ini terbentuk dari pengalaman langsung, cenderung lebih kuat untuk memprediksi perilaku gitu ya. Atau kita ambil contoh lain lah, jangan tas mulu. Kita ambil sepatu, tapi outdoor juga ya karena kebetulan saya pas SMP itu senang naik gunung. Nah, kalau dari perilaku ini dari pengalaman langsung itu sepatu. Kalau sepatu itu SNTA, saya punya SNTA, kemudian ada sepatu apa lagi ya? Ini kalau sepatu outdoor, pokoknya yang biasanya yang paling mahal, yang paling nyaman dipakai gitu. Jadi nggak ngebuat lecet di kaki. Ini juga salah satu faktor juga pengalaman langsung sama tidak langsung. Kalau misalnya baru kata-katanya, lu pakai sepatu ini nih katanya, nah jadi pengaruh juga faktor sikap dan perilaku. Oke, kemudian yang terakhir kita untuk implementasi nih untuk strategi pembentukan sikap yang positif. Ini layaknya dia menciptakan brand dengan image yang kuat gitu. Kayak contoh brand image yang kuat apa ya? Gucci. Nah, contoh Gucci. Gucci itu mahal dan adanya di kalangan artis gitu. Sehingga brandnya kuat kan. Dan lagi dia menciptakan produk yang memang kualitasnya tinggi gitu. Jadi brand image-nya kuat gitu. Kemudian pemasaran konten. Nah, ini juga karena dipakai gitu sama para artis, para influencer mungkin ya. Sehingga sehingga ke publish jadinya untuk pemasaran konten itu ya udah dilakukan. Kemudian ada pemasaran emosional. Kalau misalnya pakai Gucci, kesana mewah. Sehingga saya ini ambil contoh ya, Gucci saya ambil contoh untuk strategi pembentukan sikap positif itu kayak Gucci. Kemudian uji coba produk atau sampel gratis. Nah, ini mah untuk apa namanya startup ya, untuk startup mau menciptakan produk apa itu coba deh gitu diuji coba produk atau kasih sampel gratis. Biasanya makanan kalau ini. Tes rasa dulu nih. Kalau kendaraan mungkin tes drive kayak gitu. Kemudian ada strategi penguatan sikap yang ada program loyalitas. Ini sebagai mempertahankan sikap positif yang tadi dan untuk mendorong pembelian berulang. Kemudian ada komunikasi purna jual. Jadi dikasih apa namanya pelayanan yang baik lah ketika dia sudah ngejual itu bisa kita tanya atau kalau misalnya di online sekarang kan eh, dikasih apa namanya halaman untuk ngasih rating rating entah bintang dan ngasih ulasan. Nah itu sebagai komunikasi purna jual. Kalau misalnya di online kan kayak gitu. Kalau misalnya kalau beli langsung itu bisa mungkin by WhatsApp. Gimana pengalaman setelah memakai produk kami gitu ditanya-tanya. Ini sebagai strategi penguatan sikap yang tadi sudah dibangun gitu dari awal. Kemudian implementasi yang ketiga ini strategi perubahan sikap ini jika diperlukan. Ini kampanye koreksi informasi ini mengatasi misinformasi gitu, atau persepsi negatif yang ada. Jadi apa ya? Meluruskan gitu. Mungkin ada informasi-informasi yang agak apa berseliweran dan tidak tepat ini di apa kita harus membuat strategi perubahan sikap gitu. Kita harus melakukan apa?
pemasaran, kemudian ada pemasaran influencer. Ini untuk ini ya, memanfaatkan individu yang dipercaya untuk mengubah sikap. Jadi kita mengendorse influencer itu yang mungkin ketika produk kita pengen dikenal positif, kita menggunakan influencer yang memang image-nya itu positif gitu terhadap publish. Kemudian yang ketiga ada respons terhadap krisis. Respons terhadap krisis ini mengelola persepsi negatif selama krisis merek. Ketika brand itu terancam atau krisis ya, ini apa namanya? Mengelola persepsi negatif lah. Jadi dikelola, dipelajari, kemudian diperbaiki gitu. Entah memang kalau misalnya itu fakta dari kejelekan atau kecacatan produk, ini ya inilah diperbaiki gitu. Kemudian implementasi yang terakhir ini fokus pada niat perilaku. Nah, fokus pada niat perilaku ini ada call action yang jelas. Ini mempermudah konsumen untuk mengambil langkah berikutnya gitu. Jadi misalnya call to action ya, call to action. Jadi dipermudah lah ketika dia pengen beli, jangan dipersulit. Kayak misalnya contohnya kalau kita lewat beli di Instagram ya, kita lewat pembelian di Instagram itu kayak nanti lari ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp kita misalnya contoh mau beli baju lewat apa? Kita lihat nih ada model baju yang bagus di Instagram. Terus kita seperti tertarik. Nah, sampai akhirnya ada niatan untuk beli gitu. Terus ketika kita mau beli, kita pencetkan masuk websitenya terus habis itu pemasaran lewat WhatsApp. Dari WhatsApp masih pokoknya agak lumayan dinamikanya lumayan ini lah. Lumayan ribet lah. Nah, ini kita bisa contoh yang bagusnya nih. Baik itu kayak mungkin kita menyediakan website yang memang di situ sudah ada fitur apa namanya? Masukkan keranjang, pembelian, check out. Nah, itu jadi mempermudah call to action. Jadi untuk beli sekarang atau daftar sekarang itu dipermudah lah gitu. Kemudian ada penawaran terbatas. Ini mendorong urgensi gitu. Jadi kayak tadi kita kasih nih untuk bulan ini masih ada promo gitu. Jadi kita bisa apa namanya? Fokus gitu untuk mengatur niat perilaku si konsumen ini untuk segera gitu, segera membeli. Kemudian mengatasi hambatan perilaku. Ini menyederhanakan proses pembelian, memastikan ketersediaan produk. Nah, ini kita bisa contoh pakai apa namanya? Kita bisa contoh pakai e-commerce ya, pakai e-commerce. Ini jadi kita mau beli, mau check out itu lebih gampang. Terus juga memastikan ketersediaan produk itu kalau misalnya kita buka Shopee, kita eh, buka Shopee, kan kalau di Shopee tertulis ya ada ketersediaan produk itu tersedia atau enggak. Kalau misalnya nggak tersedia biasanya nggak bisa di check out. Jadi kalau seumpama nggak ada, ya berarti nggak bisa di check out, nggak bisa di check out gitu. Oke, baik terakhir ini kesimpulan ya. Kesimpulan sikap konsumen ini adalah prediktor penting namun kompleks dari perilaku pembelian. Ini terdiri dari tiga komponen tadi, ada kognitif, efektif, dan konotatif. Sikap ini dibentuk oleh berbagai faktor dan dapat dirubah gitu. Meskipun sikap positif seringkali mengarah pada perilaku yang positif gitu. Kesenjangan antara keduanya ini dapat terjadi karena faktor situasional dan norma sosial. Bagi pemasaran, memahami dinamika sikap dan perilaku ini adalah esensial untuk merancang strategi yang efektif dalam membentuk, memperkuat, dan mengubah sikap guna mendorong perilaku pembelian yang diinginkan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Abdul Malik Jana, pamit undur diri. Terima kasih.